Terserah Anda ingin memang melakukan itu sebagai bisnis ataukah sekedar hanya untuk mengurangi barang-barang Anda yang kadang memenuhi rumah seperti yang dilakukan oleh Desi istri saya, silakan saja. Tapi yang namanya perkembangan e-commerce itu sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, terutama dalam 1 tahun belakangan ini. Dan pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita berbincang-bincang seputar perkembangan e-commerce yang begitu luar biasa dengan CEO dari OLX.co.id, Mas Daniel Tumewa. Selamat pagi Mas Daniel. Selamat pagi Mas Adrian. Mas Daniel, ini benar nggak sih kalau 1 tahun belakangan ini memang menjadi tahun-tahun boleh katakan kebesarannya dari industri e-commerce? Kelihatannya demikian ya, udah 4 tahun e-commerce ini sudah mulai muncul ya, tapi tahun lalu kita lihat tanda-tandanya booming tahun lalu. Tapi saya rasa akan mencapai tingkat pertumbuhan terbesar tahun ini kayaknya sih. Tapi sebenarnya kalau Anda lihat manfaat yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dengan perkembangan ini? Kalau seperti kita di OLX, misi kita kan sebetulnya memperbaiki kehidupan orang banyak dengan menciptakan peluang untuk melakukan transaksi yang win-win. Nah, jadi kalau kita lihat, mau lihat itu dari barang apapun atau apapun yang memiliki sifatnya internet ini dan di atas internet ini kita bangun e-commerce adalah di mana tiba-tiba pasar ini terbuka 24 jam tanpa memikirkan lokasi. Jadi orang bisa berjualan, bisa beli dari mana saja. Nah, itu sebenarnya latar belakang kenapa internet dan e-commerce itu bisa berkembang cepat sekali. Jadi orang tiba-tiba bisa membuat bisnisnya, mereka bisa mulai melihat di sekelilingnya mana yang bisa dipasarkan, ataupun dia bisa mencari barang yang sama. Basicnya itu, koneksi internet juga sekarang makin mudah dan makin mendalam sampai ke seluruh pelosok gara-gara koneksi lewat handphone. Nah, dengan demikian Indonesia menjadi pasar yang pas banget dan persis yang dituju oleh semua investor dan pemain-pemain seperti OLX karena bumbu-bumbunya tuh ada. Kalau perkembangan dari OLX ini sejauh ini bagaimana, Mas? Kita baru memasuki 10 tahun. Baru ya? 10 tahun lagi. Jadi termasuk pemain senior di Indonesia. Dulu namanya Toko Bagus. Oh iya. Iya, Toko Bagus. Lalu 2 tahun yang lalu kita merge dengan Berniaga. Dan akhirnya kita namanya mengganti menjadi OLX. OLX sendiri adalah online exchange. Oke. Online exchange artinya kan berarti pertukaran barang-barang secara online. Dengan harga yang ditentukan oleh pembeli dan penjual, mereka mengiklankan produknya di OLX, transaksinya terjadi offline. Atau istilah kita lah COD. Kita anjurkan untuk setiap kali itu bertemu, karena barangnya bisa baru, bisa bekas. Diperiksa barangnya dan setelah itu sepakat harga dan harganya akan terjadi transaksi offline. Jadi tadi COD itu adalah cash on delivery. Cash on delivery ya. Jadi tugas kita lah bagaimana caranya menciptakan peluang yang besar sekali untuk orang tuh produknya dilihat dan barangnya laku gitu. Jadi tugas kita pikirin gimana caranya iklan-iklan yang muncul di OLX ini setiap hari orang barangnya laku. Tapi ada tips nggak sih dari Mas Daniel? Karena saya pernah waktu itu juga ya masuk ke dalam situsnya itu misal contoh per kategori, katakanlah misal motor, itu mungkin ada entah ratusan atau ribuan orang jualan motor gitu kan, sampai kita pusing sendiri gitu. Nah, pada saat misalnya saya nih pengen jualan motor saya, ada nggak tipsnya bagaimana supaya akhirnya jualan saya ini bisa lebih dilirik orang? Nomor 1, kalau udah masuk ke OLX, peluangnya itu besar sekali. Nomor 1 karena OLX terkenal dan jumlah orang yang masuk tuh banyak. Jadi kita akan cepat sekali melihat bahwa dalam 2 jam, 3 jam, kalau 30 orang lihat, dalam waktu 4-5 jam, kalau 2.000 orang melihat sebuah barang, misalnya sebuah motor gitu ya. Jadi kita care dan kita concern terhadap betapa cepatnya barangnya Adrian laku. Jadi kalau misalnya tadi mengirimkan motor ya, kalau 1 hari belum laku, kita mulai concern. Apalagi 2 hari. Jadi kita kalau memang ada masalah misalnya belum laku juga, kita akan tanya juga, nggak rela kali jualnya nih, harganya ketinggian kali. Atau ada fitur-fitur yang lain, misalnya ada yang kita sudah perkenalkan, ada fitur di mana kita boleh menyundul iklan ke atas. Oh, apa tuh? Misalnya ya kita masuk ke listing kita pilih, iklan saya mau di paling atas dong. Disundul ke paling atas, tapi dengan sendirinya iklan yang lain akan membuat iklan kita turun juga. Tentunya ada kompensasi yang harus kita keluarkan. Atau mau tetap di atas selama 1 minggu, ada fitur namanya top listing. Ada fiturnya juga yang latar belakang kuning, sehingga lebih stand out dari yang lain. Ada fitur yang ada tulisannya barang istimewa, karena memang barangnya spesial. Jadi kalau jual beli barang kan ada istilah-istilahnya nih, ini barang istimewa berarti mulus dan segala macam. Jadi fitur-fitur ini sudah available sekarang di OLX, yang kita sudah mulai tawarkan sejak Oktober tahun lalu untuk memberikan kepastian atau memberikan cara untuk lebih pasti untuk orang bisa memunculkan iklannya dengan jumlah audiens yang lebih besar gitu. Tapi ada hal yang menarik di bisnis ini nih Mas Daniel, dan juga mungkin Anda pasti juga bertanya-tanya, karena mungkin Anda yang sudah juga pernah mencoba,
Pada saat transaksi ini berhasil antara si penjual dan pembeli, pihak artinya yang penyedia platform dalam hal ini misalnya OLX, itu tidak mengenakan fee atau charge apapun. Enggak, karena model iklan baris sifatnya adalah mempertemukan pembeli dan penjual. Kami dalam transaksi yang terjadi itu kami mengambil bagian yang sangat kecil, yaitu biaya yang dimunculkan untuk mengiklankan produknya. Nah, selama 10 tahun ini kita belum pernah melakukan sebuah charging sama sekali. Jadi selama ini gratis selama 10 tahun. Wow. Nah, tahun ini kita memunculkan fitur-fitur ini kembali lagi bukan untuk men-charge, tapi fitur yang memastikan bahwa kalau saya mengiklankan produk ini, saya bisa memilih posisinya. Saya mau di atas selama 1 minggu, atau saya mau menyundul iklannya. Tapi tujuan utama kita adalah tanpa harus mengiklankan atau membayar lebih dari situ, barang ini sudah harus laku duluan. Gitu. Tapi bagaimana dong kalau gitu bisnis ini bisa survive dan bisa menggaji para karyawan termasuk CEO top ini gitu? Memang kalau di e-commerce dan banyak bisnis internet yang lainnya, di tahun-tahun awal yang dituju adalah market share. Jadi wajar kita selama 10 tahun ini bekerja keras dan spend banyak uang untuk mendapatkan leadership position. Sekarang kita sudah adalah situs terbesar di Indonesia untuk e-commerce dan jadi perdagangan. Nah, sekarang waktunya kita memulai bisnis dengan baik, dengan berkesinambungan istilahnya. So building proper business ini dimana kita charge untuk service-service yang kita sekarang kita mulai introduce. Dan sekarang di posisinya dimana cukup kami rasa apresiasi terhadap brand, terhadap fungsinya juga sudah ada, sehingga market sudah ready untuk dengan rela, misalnya saya jual mobil, untuk bisa jual mobil cepat, nggak apa-apa kok saya pasang iklan seharga Rp150.000. No problem. Jual rumah apalagi, jual rumah dengan biaya misalnya 200.000, 150, istilahnya kalau di tempat pedagang cengli lah ya. Cengli intinya laku. So masyarakat ready, sistem pembayarannya sudah ready, mindsetnya sudah ready. Sekarang waktu yang tepat sekarang untuk menjalankan bisnis e-commerce yang berkesinambungan, yang sangat sulit saat ini masih dimiliki oleh teman-teman yang lain di dunia e-commerce yang lain juga di Indonesia. Jadi kalau menurut Anda ini adalah saat yang baik untuk misalnya kita masuk ke dalam bisnis e-commerce. Tapi bagaimana sekarang untuk kita bisa survive-nya? Betul. Mas? Masuk ini gampang, bertahannya ini nih. Jadi dengan makin banyaknya pemain e-commerce, bagusnya adalah saya selalu lihat audience dan consumer punya pilihan yang jauh lebih banyak, sehingga siapapun yang menawarkan platform e-commerce harus jauh lebih baik dan harus lebih inovatif. Jadi audience dan consumernya harus selalu menang. Apa yang menjadi kunci kesuksesannya OLX dibandingkan platform yang sejenis, dibandingkan e-commerce sejenis? Kalau saya lihat e-commerce model iklan baris adalah model paling basic. Kita sebutnya OLX adalah SD-nya. Nomor 1, untuk listing itu sangat-sangat mudah. Nggak perlu punya account, nggak perlu punya nomor rekening bank, foto, upload, selesai. Lalu kelebihan yang terbesar adalah dengan traffic yang sangat besar di OLX, kecepatan orang-orang bisa menjual barangnya. Contoh, motor laku dalam 24 jam, on average. Mobil paling lama 2 hari, rumah minggu ke-5 sudah laku. Dan bagi orang yang jual barang itu, yang dia cari, yang dia rasakan adalah keywordnya adalah liquidity istilahnya. Bahwa saya punya sofa nggak kepake itu liquid loh. Saya punya handphone yang kemarin nggak kepake udah di lemari itu liquid loh. Begitu saya perlu 1,5 juta rupiah, pasang foto dalam waktu 3 jam selesai. Saya dapat 1,5 juta rupiah. Liquidity ini yang harus selalu dijaga, dan itulah ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Dan kita mesti ingat juga banyak orang yang perlu mengupgrade dirinya, memang nggak mampu beli barang baru. Sebuah nilai barang ini berlanjut turun-temurun. Kursi, stroller buat bayi. Apalagi cuma dipakai kadang-kadang cuma kurang dari 1 tahun 2 tahun lah paling lama ya. Nah itu ekonomi yang sangat besar, dan memang ekonomi kita di middle class dan lower middle class ini teramat besar, dan kita memfasilitasi ekonomi itu. Oke, baik. Dan juga tadi Anda katakan kan kalau kita harus inovatif. Adakah mungkin inovasi-inovasi terbaru yang sedang di-campaignkan nih oleh OLX belakangan ini? Kita sekarang lagi fokus dengan beberapa campaign. Yang pertama adalah Upgrade Indonesia. Upgrade Indonesia, what does it mean, Mas? Upgrade Indonesia is a thinking, it's a movement, di mana kita cuma minta orang-orang untuk participate di Facebook kita, bahwa saya pledge ke diri saya sendiri, saya berjanji bahwa saya nggak mau ngoyo, saya mau upgrade diri saya sendiri, apa itu physical thinking, pekerjaan lebih baik, yang dulu-dulu yang jelek saya buang, dan pledge aja bahwa saya upgrade. Intinya itu movement dan thinking bahwa saya nggak mau settle dengan apa saya miliki.
kita sehari ada 1,5 juta orang unik yang masuk ke OLX. Satu Wow. sebulan tuh 8 jutaan. Jadi kami ingin bahwa 8 juta orang Indonesia ini punya mindset yang sama. Kalau dengan semua yang pemikiran maju seperti itu, ada perubahan yang terjadi di Indonesia. Lalu kalau dilihat dari feature-nya sendiri, kita sangat fokus terhadap perbaikan dan pengembangan fase-fase berikutnya di mobile. Karena sekarang kalau kita lihat berubah sekali konsumer Indonesia. Khususnya dulu kalau orang mau beli barang, Iya. orang berpikir dulu, saya perlu barang, saya mencari, saya datang, saya beli. Kalau konsumer sekarang enggak, saya tidak perlu apa-apa. Saya melihat dan saya scroll, menarik nih. Dan belinya keputusan terjadi pada saat mereka lagi browsing pakai jari. Jadi tidak ada intention untuk beli sebelumnya, menemukan sesuatu menarik, ini saya mau dan belinya harus sekarang. Jadi itu mindset yang sangat berubah, apalagi di angkatan lebih muda. Jadi tidak planned, tapi semuanya adalah instant gitu. Dan itu tantangan terbesar saya lihat di dunia e-commerce. Wow, ini luar biasa. Ini menjadi inspirasi juga buat saya pribadi nih untuk lebih aktif lagi mungkin memasarkan barang-barang saya gitu yang sepertinya itu banyak sekali di rumah. Anda juga bisa mungkin tadi apakah itu memang buat bisnis, apakah memang ingin mengurangi sekedar barang-barang yang menumpuk. Karena ternyata kesempatan ini sangat terbuka lebar buat siapapun juga. Dan terima kasih sekali lagi buat Mas Daniel Terima sudah kasih, berbagi Mas Ardian. informasi namun juga inspirasi yang tidak hanya buat saya tapi juga bagi Anda yang ingin mencoba peruntungan di dunia bisnis e-commerce yang masih terbuka lebar. Kuncinya tadi satu, inovatif. Jangan kemana-mana, informasi menarik lain akan hadir lagi untuk Anda, jadi tetaplah di Indonesia Morning Show.